Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sini kami kelompok dari yang berjudul dengan ASIK atau Akurat Seputar Informasi Konsumen akan membawakan sebuah proyek akhir di pada studi independen di PT Orbit Ventura Indonesia. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri dulu dari anggota, terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Abiyu Dava Haidar Setiawan, kedua ada Devi Zahraulia, yang ketiga ada saya diri sendiri, Reza Rizky Mahendra, ada Rizka Nurskiana, ada Rima Yuniarti, dan terakhir ada Jessica Elvin Alexander. Mungkin langsung ke pemaparan selanjutnya. Baik, di sini ada latar belakang mengenai proyek akhir kami, yang dimana handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Handphone kini menjadi suatu tren modern pengguna bagi masyarakat sekitar, dikarenakan memiliki kemampuan komunikasi jarak jauh serta bisa melihat berbagai informasi ataupun sumber tentang topik yang beredar. Next, selanjutnya. Mengenai masalah yang kami angkat dari proyek akhir kami, yaitu adalah dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran smartphone menjadi krusial dalam mendukung kegiatan bisnis. Pemilihan perangkat yang tepat dapat mempengaruhi produktivitas, keamanan, dan fleksibilitas operasional sebuah perusahaan. Dua pemain utama dalam pasar smartphone adalah Samsung dan Apple. Dengan produk terbaru mereka, Samsung S24 dan iPhone 15 menarik perhatian bisnis untuk dibandingkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perdebatan kedua smartphone. Nah, pada tahun ini, Samsung telah merilis model terbarunya, yaitu ada Samsung S24 yang menawarkan sejumlah fitur canggih dan peningkatan dari generasi sebelumnya. Nah, sementara itu, Apple juga telah mengumumkan iPhone 15 dengan berbagai inovasi baru yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan daya tarik pengguna. Nah, perbandingan antara kedua perangkat ini penting bagi perusahaan yang mempertimbangkan pengadaan perangkat mobile untuk kebutuhan operasional mereka. Kemudian di negara Indonesia ini merupakan salah satu yang banyak dan ramai menggunakan barang smartphone tersebut karena fitur-fitur yang di dalamnya sudah cepat dan canggih. Tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap dan berpendapat bahwasannya Samsung S24 ini lebih baik dibandingkan dengan iPhone 15. Begitupun sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa iPhone 15 ini lebih canggih dibandingkan dengan Samsung S24. Nah, perdebatan ini menjadi suatu permasalahan dalam era teknologi smartphone di kalangan masyarakat dari remaja hingga dewasa yang saling membandingkan antara pengguna Samsung dan Apple yang masing-masing telah mengeluarkan produk terbarunya begitu sangat cepat dan pesat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan. Kenapa kelompok kami memilih masalah tersebut? Kami memilih masalah tersebut karena berdasarkan data di lapangan, bahwasannya permasalahan di bidang teknologi itu terkait perbandingan antara smartphone atau handphone yang baru saja rilis, yaitu antara Samsung S24 dengan iPhone 15, yang dimana terjadi perdebatan dan kebingungan, khususnya bagi konsumen yang ingin membeli kedua handphone tersebut. Selain itu, banyak pro dan kontra yang terjadi di lapangan. Ada yang menganggap bahwa iPhone 15 itu lebih baik daripada Samsung S24. Begitupun sebaliknya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next dulu? Iya. Pembahasan selanjutnya mengenai solusi dari permasalahan yang dibuat. Permasalahan yang ingin kami selesaikan adalah ketika ingin membeli suatu produk namun mereka tidak memiliki waktu untuk membandingkannya sendiri. Nah, produk kami merupakan perbandingan antara produk esensial dan non-esensial yang sedang viral. Kami memahami bahwa dalam era digital ini, produk-produk teknologi seperti iPhone, Samsung, dan lainnya seringkali menjadi bahan perbincangan utama di media sosial seperti Twitter. Dengan
memanfaatkan teknologi analisis sentimen yang canggih, kami menyediakan platform yang dapat memberikan insight berharga kepada pengguna melalui data Twitter yang kami mining secara terus-menerus. Kami dapat mengumpulkan percakapan publik terhadap produk-produk yang sedang viral. Setelah itu, kami menerapkan analisis sentimen untuk memahami opini dan persepsi pengguna terhadap produk tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi step atau enggak kita bahas sebelumnya. Jadi sentimen analisis ini kan itu tuh sebuah cara untuk mengekstrak sebuah data. Nah, jadi dengan mengekstrak tadi kita kan juga butuh yang namanya algoritma. Dengan algoritma yang dipakai adalah penggunaan BERT atau Bidirectional Encode Representation Transformer. Itu hal itu merupakan jadi BERT itu simpelnya begini. Uh, BERT adalah jadi BERT itu simpelnya begini. Ketika kita mau masukkan sebuah kata dari sebuah kalimat, BERT itu dapat membaca keterkaitan antara kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Nah, habis itu karena si komputer ini kan sebenarnya kita nggak bisa, sebenarnya komputer itu kan nggak bisa baca kata-kata ya, kata-kata maupun kalimat. Mereka hanya bisa membaca sebuah biner. Nah, BERT ini merupakan algoritma untuk melakukan hal tersebut. Nanti ada proses namanya stemming. Oke, kita kita jelaskan dari cara flow diagramnya dulu. Nah, kita memulai, lalu kita akan melakukan data crawl. Data crawl dilakukan dengan melakukan menggunakan sistem dari Python yang sudah kami program. Lalu ada labeling data menggunakan text blob. Lalu akan jadi sebuah dataset. Nah, di dataset ini nanti akan dilakukannya pre-processing. Dalam pre-processing ini kami memiliki 5 steps. Yang pertama adalah case folding. Case folding merupakan perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Kedua ada cleaning. Cleaning ini merupakan penghapusan simbol dan kata. Jadi kan dari apa namanya dari banyaknya cuitan yang sudah kami ambil akan dibersihkan terlebih dahulu untuk menghapus simbol angka selain angka 2 dan 4 dan 1 dan 5 karena kita membutuhkan dua angka itu untuk Samsung S24 dan iPhone 15. Nah, kenapa sih perlu dihapus? Karena saat nanti dilakukannya tokenisasi akan ada yang namanya library sastrawi. Dari library sastrawi itu memiliki kayak kayak kamus begitu, tapi mereka menyediakan angka-angka atau biner-biner dari kata-kata bahasa Indonesia. Lanjut, tokenisasi tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, di stemming ini merubah merubah si tokenisasi itu menjadi sebuah angka. Nah, di akhir ada stop word, yaitu dia menjadikan si kata-kata ini menjadi bentuk yang paling baku atau bentuk pertama. Nah, setelah dilakukan pre-processing tadi, akan ada pembagian data. Nah, pembagian data akan dibagi menjadi dua, data train dan data test. Kenapa sih perlu dibagi dua? Karena pemodelan sebuah algoritma itu memerlukan data train dan juga data test untuk nanti ada di modeling akhir. Nah, di pemodelan data nanti saya mengambil 80% dan 20%, 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Nah, dari kedua data tersebut nanti data trainnya sudah dia akan di modeling dengan BERT dan di modeling dengan BERT juga nanti ada dua step, yaitu ada pre-train model dan fine tuning. Nanti akan jelaskan. Nah, terus terakhir nanti kita sudah selesai, kita akan menggabungkan dari model lalu ada hasil evaluasi berbentuk akurasi. Kenapa sih saya ngambil akurasi? Karena kan kita kan ingin mencari ketepatan dari sebuah data ya. Oke, next. Nah, ini contoh codingan dari case foldingnya. Dan ada data clean untuk penghapusan simbol angka, tokenizer, tokenisasi. Lalu ada stemming, penghapusan stop word, dan BERT. Oh ya, sebelumnya BERT yang saya gunakan adalah small BERT. Kenapa sih small BERT? Karena data yang kami gunakan adalah up to 1500 dan itu terhitung masih data rendah. Oleh karena itu semakin rendah datanya, maka akan digunakan
yang lebih tepat aja. Kalau misalkan pakai big bird atau medium bird nanti malah bottleneck. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kolega saya. Terima kasih. Boleh langsung ke halaman websitenya aja. Oke, ini adalah tampilan untuk website kelompok kami yang udah di hosting. Di sini nanti akan ngebandingin dua smartphone yaitu S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max. Di sini ada beberapa deskripsi terkait masing-masing handphone. Kalau misalnya klik yang Samsung S24 Ultra nanti akan muncul, boleh diklik. Nanti ada muncul warna, spesifikasi, sama ulasan. Di sini terdapat beberapa warna yang tersedia untuk Samsung S24 Ultra. Boleh ke bawah. Di sini ada spesifikasinya. Kemudian nanti kalau misal bisa dilihat. Kemudian kalau misalnya mau beli produk ini bisa diklik di bagian produk dapat beli di Shopee. Nanti user bisa beli langsung di halaman Samsungnya, toko Samsungnya. Kemudian eh, boleh ke bawah lagi. Nanti pengguna dapat melakukan review dengan memencet tombol review. Nanti di sini user bisa nulis namanya, terus bisa ngasih ratingnya mau berapa, terus tulis reviewnya mau apa. Nanti di sini user juga bisa klik view. Ini hasil dari analisis dari sentimen analisis yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Kemudian kalau udah nanti pengguna bisa klik submit. Nanti akan balik lagi ke halaman dashboard. Kalau untuk yang iPhone 15 Pro Max juga sama. Nanti untuk boleh diklik yang iPhone 15-nya. Nanti di sini tabnya bisa diklik sesuai yang user mau, bisa yang warna, spesifikasi, atau ulasan. Sebagai contohnya yang pengguna bisa klik yang bagian ulasan, yang tab paling atas. Boleh ke atas. Nah, di sini contoh ulasan dari data yang sudah dikumpulkan di dataset .csv. Di sini muncul beberapa ulasan-ulasan terkait iPhone 15 Pro Max. Mungkin sekian dari tampilan website yang telah kelompok kami buat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua yang sudah memaparkan materi satu demi persatu. Semoga materi ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan dari kami, karena kesalahan itu adalah milik kita dan kesempurnaan itu hanya milik Sang Maha Penguasa. Ini saya ada closing statement terlebih dahulu. Saya mengutip dari sebuah presiden ketiga almarhum yaitu Yang B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang mau berusaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.